informasi seputar inovasi, regulasi isu terkini, setara dan inklusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di media inspirasi kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul bersama dengan saya, Dendi Pramana Putra, yang akan menemani sahabat inspirasi selama beberapa menit ke depan. Telah kita hadirkan sosok inspiratif kita. Beliau adalah penyuluh agama Islam pada KUA Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul. Beliau adalah Mbak Rizka Zaininda, Sarjana Ekonomi. Apa kabar Mbak hari ini, Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas Dendi sendiri? Alhamdulillah sehat juga. Makasih ya Mbak ya udah mau menyempatkan waktu datang ke sini untuk berbagi inspirasi kepada teman-teman semua. Ya, Mas. Oke Mbak, kali ini saya akan menggali informasi dari Mbak yang ini kan generasi muda ya Mbak ya. Nah, ini saya mau tanya peran generasi muda dalam menjaga warisan budaya dan nilai religi di era digital ini Mbak. Oke. Gimana Mbak itu Mbak? Cara peran pemuda dalam menjaga warisan budaya ini Mbak? Oke. Yang pertama saya mau menjelaskan dulu ya Mas. Ya, Kan saya di sini sebagai penyuluh agama di Kapanewon Jetis. Jadi di sini saya menjelaskan dari segi Islam. Ya. Karena saya penyuluh agama Islam, itu di sini Islam tidak pernah itu sebenarnya membedakan mana budaya yang tinggi, mana budaya yang rendah. Ya. Jadi budaya semua itu sama. Tetapi di sini tetap kita sebagai umat muslim itu tetap harus memahami itu Al-Quran dan hadis untuk kita itu lebih memilih itu budaya itu sehingga kita bisa memahami budaya asing tanpa keluar dari si Al-Quran dan hadis tersebut. Berarti sebagai filter gitu ya? Iya, karena kita adanya si Al-Quran dan hadis untuk panutan kita untuk budaya lokal tersebut, jadi kita lebih bisa memilih budaya asing untuk kita serap yang positif aja. Iya, gitu. Terus meluasnya juga Islam dalam budaya lokal ini juga sebenarnya budaya Islam tuh jadi kayak meluas gitu loh Mas. Jadi kalau meluas tidak hanya satu. Di sini satu itu maksudnya memang dalam satu panutan Al-Quran dan hadis, tetapi di sini itu tetap substansinya itu harus tidak berubah. Jadi rukun Islam dan rukun imannya itu tidak boleh berubah. Tapi tetap kita harus mempelajarinya budaya itu dengan baik. Jadi seperti kayak sekarang itu kalau di Jogja sendiri itu tuh ada peringatan sekaten. Itu terus ada peringatan-peringatan yang lain seperti kayak ada seperti sekaten atau enggak maulid yang sering di keraton yang biasanya ada budaya yang diterapkan. Itu sebenarnya kalau orang awam itu pasti hanya untuk budaya lokal saja. Tapi kan sebenarnya itu ada nilai Islamnya di situ. Terus ada juga bentuk kayak masjid-masjid. Masjid itu sebenarnya kan memang kita pendirinya untuk Islam ya Mas, karena masjid untuk umat Islam. Tapi di Jogja sendiri itu masjid tidak harus melulu berbentuk seperti di Arab. Kita kan pasti ada kulturalnya untuk seperti ada perpaduan dari budaya-budaya di masing-masing daerah tersebut. Jadi kayak lebih menarik. Jadi kayak kita sebagai umat muslim untuk beribadah juga ada ketertarikan untuk lebih beribadah karena ada ketertarikan masjid tidak terlalu monoton untuk seperti itu. Dan juga tidak meninggalkan ciri khas dari daerah itu gitu ya. Bener. Oh iya Mbak. Kalau tadi kan disampaikan mengenai kayak budaya-budaya lokal dan esensi dari segi agama gitu ya. Kalau dari segi digital Mbak, gimana Mbak kira-kira? Dari warisan budaya yang ada, namun dari segi digital ini Mbak, yang sekarang ini. Kalau dikaitkan sama pemuda-pemuda gitu Mbak, generasi muda gitu. Oh ya, kalau dikaitkan sama pemuda sebenarnya udah bagus Mas. Maksudnya sudah sekarang pemuda udah bisa mengetahui lewat sosial media. Tapi ada beberapa yang mungkin memanfaatkan sosial medianya itu kurang maksimal. Seperti mungkin dari pemerintah atau dari kami sendiri itu sebenarnya minimnya memperluas budaya tersebut dengan menyatukan keislamannya itu di media sosial. Seperti sebenarnya sasaran kita kan pemuda. Dimana generasi sekarang juga seperti generasi saya kan generasi Z dan juga kedepannya untuk generasi Alpha. Padahal mereka itu tertariknya hanya di TikTok, Instagram atau di Twitter. Tetapi sekarang masih
kurangnya mereka menginspirasikan ide-ide itu ke sosial media tersebut. Jadi kayak mungkin pemuda sekarang kurang menarik karena kita ya mungkin kekurangan kita dalam meng-share itu. Tapi untuk pemuda sekarang bagus sih Mas, karena budaya-budaya itu sering di sekolah juga kan, sering ada P5 juga untuk penerapan budaya lokal tersebut gitu. Jadi sebenarnya adanya era digital dengan berbagai macam media sosial seharusnya bisa lebih mengenalkan lagi budaya yang ada di sekitar kepada khususnya generasi muda gitu ya. Ya sebenarnya bisa Mas, sangat bisa. Karena tetapi harus dengan cara yang bijak. Iya, kan? cara bijak dan juga dengan cara yang lebih menarik. Karena kedepannya tidak mungkin dengan cara yang dahulu hanya kayak terlalu monoton ya, karena harus ada variasi, inovasi yang terbaru untuk lebih menarik mereka untuk lebih mengenal lebih dalam budaya lokal dari masing-masing daerah tersebut. Oh iya Mbak, kalau dari segi tantangan ya Mbak kira-kira. Sekarang kan istilahnya banyak anak muda itu udah kelewatan batas ketika memainkan gadget atau gawai. Nah, kira-kira agar budaya itu tetap mereka bisa mengenal itu gimana Mbak kira-kira, selain melalui media sosial tetapi mereka juga bisa tetap mendapatkan nilai-nilai budaya gitu. Baik Mas, itu kan bisa sebenarnya bisa kecuali menggunakan HP gitu maksudnya Mas, gawai itu. Iya. Itu sebenarnya kita menghadiri sebuah kayak perayaan, kayak festival. Contohnya FKY, Festival Kebudayaan Indonesia, yang kemarin belum lama diadakan di lapangan Jejeran atau lapangan Pleret. Itu kan sebenarnya kita lebih mengetahui dengan cara inovasi, dengan kayak pameran, pengenalan makanan-makanan tradisional, atau kan biasanya ada pertunjukan tari-tarian, reog dan sebagainya gitu. Atau kita mengikuti, semua kita ada keahlian untuk menari, sebenarnya kita harus bisa mengajarkan kepada teman-teman untuk lebih mengenal atau mengajak ke festival tersebut untuk ayo nonton atau gimana gitu. Tidak harus dengan HP. Iya. Tapi ya memang agak susah nih ya kalau bicara tentang HP. Kadang kalau dari segi positifnya sebenarnya juga ada, namun kalau sering-sering juga nanti bisa kelewatan batas gitu ya. Sebenarnya penggunaan HP kalau untuk generasi muda sebenarnya kalau bisa memanfaatkan dengan baik budaya yang bukan di sekitar kita, mungkin ada yang di daerah Sumatera atau daerah lain tuh juga sebenarnya bisa diakses gitu ya, juga dengan mudah mempelajarinya gitu ya. Iya benar Mas. Sebenarnya semua budaya itu bisa diakses kalau memang gadget itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Ya. Bahkan kita bisa mengeksplor semua budaya dari Sabang sampai Merauke melalui gadget tersebut. Bahkan kita bisa membuat konten untuk suatu budaya. Tapi kalau gadget itu tidak digunakan dengan baik, mungkin malah kita bisa terbawa ke budaya asing. Karena kan sekarang banyak mengidolakan, jadi malah membuat sikap imitasi. Jadi kayak kita meniru kebudayaan Barat karena kita mau mengidolakan orang luar, malah bukan dari mengidolakan dari gitu. Jadi kayak lebih baik kita menggunakan yang bijak itu karena untuk kita boleh mengidolakan orang luar, tapi karena kita bolehnya mengambil positifnya. Jangan meninggalkan budaya yang ada di Indonesia, apalagi budaya lokal kita sendiri di masing-masing daerahnya gitu. Jadi harapannya itu kan gini ya, dengan adanya budaya asing yang masuk sebagai generasi muda, kita harusnya mampu memfilternya gitu kan ya. Apa yang bisa kita ambil positifnya namun tidak menggantikan budaya yang ada di Indonesia itu sendiri gitu ya. Iya benar, harus pintar-pintar menyaring karena sekarang juga apa-apa melalui gadget. Jadi harus kita pintar-pintar menyaring mana yang baik untuk kita terapkan di Indonesia sendiri. Takutnya nanti dengan budaya asing kita selalu menerapkan budaya asing, malah budaya kita diklaim sama negara lain. Nah itu yang menjadi sekarang kita menjadi kayak kurang percaya diri dengan budaya kita karena mungkin menurut mereka itu budaya kita terlalu monoton atau gimana kan, karena itu ya Mas, karena budaya asing mereka terlalu kayak dengan sibuk dengan dunianya sendiri. Jadi kayak mereka lebih menarik karena budaya asing sudah masuk kayak gitu. Oke Mbak, ini sebenarnya perbincangannya masih seru nih ya, membicarakan yang budaya dengan generasi muda.
mungkin kita bisa sambung di lain kesempatan. Jadi ini perbincangan kali ini kita cukupkan dulu ya Mbak ya. Semoga nanti kedepannya masih diberi kesempatan untuk bersua kembali, berbagi inspirasi kepada sahabat-sahabat inspirasi. Sahabat inspirasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, telah kita saksikan penyampaian dari Mbak Rizka Zaininda. Semoga apa yang disampaikan bisa menginspirasi kita sebagai generasi muda. Apa yang disampaikan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.